Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu semuanya di podcast Karma Reinkarnasi di channel YouTube Bunda Arsaningsih. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru, yaitu berhubungan dengan cinta jarak jauh. Bukan LDR ya, long distance relationship, beda. Ini cinta jarak jauh. Jadi sebelum mulai mungkin kita lihat dulu bumpernya ya. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Ya, itu dari bumpernya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan bisa menjalankan full dan sampai ketemu di hari rayanya ya. Dan ini ngomongin cinta jarak jauh nih akan mungkin masuk juga ke teman-teman yang akan ngalamin ke hari raya, apalagi dekat-dekat Ramadan ini. Nah, kenapa? Karena mungkin sebelum-sebelumnya itu kalau kita mau Ramadan ataupun hari raya Idul Fitri itu kan identik banget dengan proses mudik. Dan proses mudik bikin kita bisa ketemu langsung sama orang yang kita cintai, kita bisa meluapkan rasa cinta kita. Cuman dengan kondisi pandemi kayak gini mungkin agak sulit ya, untuk nggak semua orang bisa mudik, dan takut-takut pas mudik bukannya bawa hal yang baik malah bawa virus atau gimana. Jadi akan menjadi satu kondisi di mana kita nggak bisa meluangkan cinta kita dengan ketemu langsung. Nah, itu kondisi yang nggak ideal banget. Mungkin kita mau ajak nih untuk ngelihat sisi lain dari proses ini, apalagi karena cinta adalah proses energi. Kita langsung ngobrol sama Bunda Arsaningsih, ahli energinya. Ya, ketemu lagi Bapak Ibu, dan selamat menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalaninya dengan penuh hikmatnya. Dan ya, kita semua tentunya sudah kepingin mudik ya, tapi peraturan pemerintah saat ini berlaku ada larangan mudik ya, untuk menghindari proses pandemi yang semakin meluas. Nah, beberapa sudah kecil hati karena kesempatan saya untuk berbagi cinta dengan keluarga saya hanya pada saat Lebaran. Bahkan ada beberapa yang sudah pulang duluan, belum bulan puasa tiba mereka sudah pulang duluan dengan alasan ya nanti kalau pas Lebaran nggak bisa mudik. Ya, apapun itu sebenarnya adalah suatu bentuk pengungkapan rasa cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai, bertemu dan tentunya merayakan hari Lebaran bersama keluarga. Tapi jangan khawatir ya, buat mereka yang tidak bisa mudik saat ini, kita punya tips. Bukan tips ya. Iya, bukan tips ya. Bukan tips, tapi pemahaman baru secara energi agar kita tidak merasa kecewa, kecil hati ketika kita tidak bertemu secara langsung dengan keluarga kita. Karena walaupun kita nggak ketemu langsung, ternyata masih ada loh cara bagaimana kita mengungkapkan proses cintanya. Ya, mengungkapkan rasa cinta kita tidak harus bertemu secara langsung ya. Tapi saya juga melihat mungkin memang perlu ya, Dokter Asto kangen dan sebagainya. Dan ada beberapa orang yang mengatakan pada saya, ya Bunda sekali waktu dong mengungkapkan rasa, harus bertemu, begitu nggak ketemu kecewa. Tapi saya melihat juga banyak orang yang sering ketemu tapi nggak ada feel katanya. Ketemu aja, setiap ketemu cuma emosi doang, ya sama aja tidak mengungkapkan rasa cinta ya. Jadi bagaimanapun juga mari kita pahami bersama sehingga kita bisa melakoni proses ini dengan damai ya. Bagaimana sebaiknya kita mengungkapkan rasa cinta kita pada orang-orang yang kita cintai. Dan kali ini saya berbagi secara energi, dan itu istilahnya ya berhasil ya. Istilahnya ada proses perubahan-perubahan yang membuat seseorang walaupun berjarak jauh dia tetap dapat meradiasikan cinta,
Dan jangan salah, orang yang dicintai yang jauh di luar sana pun bisa merasakan cinta tersebut. Nah, ini ada pengalaman yang luar biasa yang sudah terjadi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga semua ikut ya menyimak dan belajar dari kasus yang akan kita bahas ini. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, saya cuma negesin lagi bahwa proses apa yang dibagikan ini bukan sesuatu yang berbayar ya. Jadi free untuk teman-teman semua untuk bisa mengedukasi diri. Tapi ada beberapa emang teman yang ngerasa lebih nyaman setelah melakukan proses donasi, ya itu balik lagi ke teman-teman semua. Cuman kalau ada yang pengen, ini harusnya ada nomor rekeningnya ada di bawah supaya itu akan dipakai untuk meningkatkan lagi proses kita sharingnya kan, seperti itu. Nah, gimana nih Bunda? Kita seperti Bunda bilang kan, kalau bisa kita belajar tuh dari pengalaman. Kita perlu pengalaman orang yang udah ngalamin bahkan sebelum pandemi, dimana ada orang yang dicintai, benar-benar dicintai, tapi nggak bisa ketemu. Dan di proses itu menjadi satu rasa dimana aku tuh pengen nunjukin cinta, pengen memberikan cinta, tapi nggak bisa karena nggak ketemu. Ya itu dah, makanya kita berbagi ya. Iya. Ya, kalau tidak mengalami tentu nggak ada getar-getar atau vibrasi dari proses pembelajaran ini. Tidak nancep mak jelep kata saya. Dan untungnya tamu kita kali ini mau berbagi, karena ya kan, satu nggak gampang berbagi sesuatu yang personal. Yang kedua, ya itu perlu kemauan lagi untuk berbagi supaya itu bisa dipakai bahan untuk proses pembelajaran untuk teman-teman semua. Kita ucapin tapi makasih kita tanya dulu, mau nggak berbagi? Ya jelas mau ya, sudah di sini. Kayaknya biasanya kita harus ngasih nih profil orangnya, maksudnya dia orangnya gini. Tapi kayak gini untuk kenal, kita ngeliatin mukanya cukup untuk bikin dikenali kayaknya. Oke, kita sapa dulu kali ya Bunda ya. Mas Piu. Halo. Mas Piu. Saya dari tadi nunggu ini waktunya kapan ini saya mau keluar ini. Padahal sebenarnya ya udah di sini dari tadi. Oke, thank you loh Mas Piu udah mau sharing ya, udah mau ya buat kita bisa belajar prosesnya seperti apa. Iya. Dan benar ya, emang punya pengalaman mencintai orang tapi jadi agak sulit karena emang ada jarak yang memisahkan. Ya sebenarnya sih saya nggak pernah merasa bahwa itu punya pengalaman ya. karena memang terjadi begitu saja. Jadi bukan sesuatu yang bukan by design gitu bukan ya. Bukan by design. Dan saya kemarin kan cuman cerita tentang apa yang terjadi sama saya, tapi ternyata kok ini memang ada satu ada satu case yang bisa jadikan sebuah bahan pembahasan. Padahal buat saya sih ya itu adalah suatu hal yang terjadi begitu aja sih dengan diri saya. Tentang pengalaman bagaimana saya tiba-tiba saya disadarkan oleh kekuatan dari atas gitu ya, bahwa diingetin gitu bahwa ini cinta, ini kamu nggak perlu khawatir bahwa meskipun kamu ngerasa sendiri tapi ada yang mencintai, ada yang merasakan itu. Ya itu kejadiannya gimana Mas? Kok misteri banget sih ceritanya? Subjeknya jelas ya, Mas Piu ya. Iya. Objeknya nggak jelas. Kan saya tadi berusaha untuk membawa opini tadi menjadi sesuatu yang bisa dipahami gitu kan. Jadi nggak langsung tiba-tiba saya cerita jadi gini ceritanya tuh. udah gitu pakai lagi nangis. Dari pokok pembahasan yang dibahas kan memang tentang tentang cinta jarak jauh ya. Iya, kita ngelihatnya itu ya, karena kan cinta jarak jauh ya. Kayak tadi kita ceritain banyak yang mengalami sekarang nih Mas gara-gara pandemi kan. Mungkin kalau orang biasa setahu orang-orang kebanyakan tuh cinta jarak jauh itu adalah long distance relationship. Iya. Dalam artian memang romance. Sebuah bukan hanya romance, sebuah hubungan yang sengaja dibangun antara dua manusia, terus selalu terpaksa harus dipisahkan oleh suatu keadaan.
kalau saya tidak berusaha untuk membangun relationship itu, karena itu memang cintanya memang sudah ada, yaitu cinta saya sama anak saya, anak saya. Jadi bukan sesuatu yang nih yang lagi. Bukan sesuatu yang harus dibangun suatu hubungan lalu kita berpisah karena suatu hal. Tapi kalau ini enggak, karena memang sudah menjadi sebuah cinta atau menjadi sebuah hubungan ikatan batin dan ikatan perasaan, memang udah dari lahir terus selalu harus terpisah. Nah, kejadiannya seperti ini. Jadi tahun 2015 itu saya pisah dengan mantan saya. Saya bercerai, tepatnya di bulan Februari kita udah berpisah secara resmi. Terus anak-anak saya ada terpisah dari saya. Jadi anak-anak saya ikut dibawa dengan ibunya, dengan mantan istri saya. Nah, di situ akhirnya satu hubungan itu terpisah saya dengan anak-anak saya. Dari tidak bisa berkomunikasi dari tahun 2014 akhir sampai ke 2017 itu baru terkonek. Jadi terkoneknya juga cukup lama ya itu cukup ya. lama. Ya. Terkoneknya karena memang saya juga tidak sudah sampai pada tahap bagaimana nanti caranya untuk ke sana, saya sudah sampai tahap seperti itu. Tapi tiba-tiba di 2017 dari bulan Mei, tepatnya di bulan Mei ada komunikasi antara ibunya anak-anak dengan saya, dan di bulan itu juga, kalau enggak di bulan setelahnya, berarti bulan Juni, berarti itu baru saya bisa ketemu dengan mereka untuk pertama kali setelah terpisah. Setelah terpisah. Nah, kalau berbicara tentang yang tadi, yang saya ceritakan tadi, bahwa tiba-tiba saya terkonek dan tiba-tiba saya merasakan saya diingatkan oleh yang di atas bahwa itu adalah cinta. Itu ketika setelah proses bertemu tadi, suatu ketika saya merasa sendiri di tempat saya. Waktu itu merasa jauh dari siapa-siapa, jauh dari siapa-siapa, nggak ada yang mencintai gitu. Nggak ada mencintai, merasa juga nggak punya pasangan, lagi nggak punya relationship dengan siapapun juga, harus ngerasa sendiri gitu. Walaupun di rumah rame, maksudnya di rumah ada teman-teman, ada anak-anak produksi, ada kru dan segala macam, rame dan tapi tiba-tiba saya merasa lonely aja. Jadi being alone dan lonely kan beda kan. Kalau being alone ya ngerasa sendiri, sendiri, nggak ada orang lain. Tapi kalau lonely itu kan ada orang lain tapi merasa sendiri, merasa sepi. Iya, di keramaian merasa sendiri. Nah, itu saya tiba-tiba merasa being lonely, terus selalu saya sempat menyalahkan yang di atas, menyalahkan Tuhan gitu. Tuhan, kenapa sih saya kok ngerasa saya kok sendiri, saya kok harus jalan ini semua, nggak ada orang yang dekat dengan saya dan segala macamnya. Waktu itu saya mandi, terus habis itu saya coba selesai mandi saya coba untuk meditasi. Waktu itu sore, kalau nggak salah sekitar sore jam 3-an atau jam 4-an gitu. Saya meditasi, nggak begitu lama saya meditasi, tiba-tiba handphone saya notifnya nyala, kling gitu kan. Saya terpaksa berhenti meditasi. Saya lihat handphone saya baca ada teks, ada WA dari anak saya yang paling kecil, si Avanindra. Cuman, good afternoon Daddy, I love you. Wah, langsung lah luluh. Gitu saya langsung merasa berdosa sama Tuhan, karena saya sempat marah, ibaratnya saya sempat kecewa. Kenapa sih saya kok sendiri? Kenapa sih saya kok kesepian seperti ini? Ternyata itu yang saya rasa. Ternyata itu yang sebuah enlightenment, pencerahan yang saya dapatkan, bahwa kayak saya ditegur aja, kayak saya ditabok aja sama Tuhan. Itu loh, itu yang namanya cinta. Kamu nggak boleh, itu ada orang yang ada anak yang mengingat kamu, yang menyayangi kamu, yang mencintai kamu. Walaupun mereka jauh. Mereka di Singapura kan. Terus ya saya ngerasa kayak ditampar aja sama Tuhan. Jadi saya malu, saya malu, dan akhirnya saya menyadari itu bahwa saya nggak perlu harus bersedih, saya nggak perlu harus merasa sendiri dan nggak perlu merasa kesepian, karena
ada anak-anak Anak yang mencintai saya, yang selalu mengingat saya. Walaupun mereka jauh, Walaupun mereka jauh dan walaupun sulit ketemu dan kalaupun ibaratnya kalau kita berkomunikasi pun juga kan kadang susah karena kan anak-anak sekarang kan juga nggak kayak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu kan kita harus hormat sama orang tua harus. Kalau sekarang kan mereka cuek-cuek, tapi ternyata mereka menyempatkan untuk say hi, berarti itu kan bukan hal yang di luar yang kita inginkan sebenarnya, bukan sesuatu yang ideal buat kita. Kalau kita ideal kan secara fisik, secara nyata, secara ketemu langsung gitu, ketemu kita langsung. ini. Tapi ini buat saya sih ya itu tadi cinta itu tadi yang tidak harus dijalanin atau dilihat secara nyata. Dan waktu nerima teksnya itu, Yeah. it's not about the text, right? Itu bukan tentang teksnya itu, tapi yang maksudnya yang didapatkan bukan cuma indera dari mata ngelihat teks, oh ini baru diproses, bukan seperti itu kan? Atau gimana? Ya, ketika saya meditasi ya saya otomatis saya lihat handphone, ya otomatis secara mata saya ngelihat, terus lalu saya baca dan langsung saya menyadari, oh ini jawabannya. Ada rasa yang muncul bahwa saya dicintai. Dan itu memang berasa. Bukan itu saja yang dicintai, saya berasa malah kekuatan yang itu tadi. Saya diingetin aja, diingetin oleh Tuhan ya. Saya langsung, oh iya Tuhan, saya salah gitu lebarnya. Iya, itu cerita yang sangat luar biasa Mas Piu. Dan ya saya jadi ingat nih ya kejadian waktu itu sekitar tahun itu ya 2017 awal di bulan Januari. Oh, di bulan Januari ya. Iya, itu ya. Januari tadi tanggal berapa tuh? 7 Januari 2017. Ya, ketika Mas Piu datang ke Bali dengan dengan teman itu, Pak Gawang, dan waktu itu saya juga surprise nih ada Mas Piu nih dan mengikuti penyelesaian karma 2 waktu itu ya. Dan di situ kita sempat diskusi berhubungan dengan bagaimana sih menyelesaikan rasa berhubungan dengan anak-anak yang jauh. Waktu itu kan masih belum ketemu ya, dan saya hanya mengatakan ayo minta maaf, memaafkan, selesaikan dengan damai dan radiasikan cinta kepada anak-anak walaupun belum bisa bertemu. Karena radiasi cinta yang terpancar dari seorang bapak kepada anaknya pasti akan membuat ikatan yang kuat dan membuat mereka dicintai walaupun secara fisik tidak bertemu. Nah, kasus kemudian kan dengan rajin memancarkan cinta ada jalan Tuhan untuk akhirnya Mas Piu ketemu ya itu ya di bulan Juni ya. Bulan Juni. Nah, itu berapa bulan ya dari Januari ke Juni. Ya ternyata itu kan proses mencicil dari proses meradiasikan cinta, minta maaf, memaafkan, itu ada mengubah ya kondisi-kondisi menjadi lebih baik. Dan apalagi setelah rajin dengan proses itu tidak merasa ada pertemuan, pasti kan ada rasa yang semakin menguat. Oh iya, saya mencintai anak-anak saya. Dan kemudian ya itu tadi benar deh kalau Tuhan itu langsung jewer. Langsung jewer. Kentil ini loh. Ada orang yang sudah mencintai kok masih merasa lonely kan gitu ya, salah juga, benar juga. Itu proses diingatkan bahwa proses anak-anak loh di luar sana itu sangat mencintai. Orang saya mendengar ceritanya aja saya ikut haru, saya ikut merasakan radiasi cinta dari anak-anak ke papanya. Gitu. Radiasi cinta. Bukan maksudnya kayak tadi saya tanya kan pada saat si anak ini ngirim teks ke Mas Piu good afternoon Daddy, I love you. Itu kan teksnya terkirim secara elektronik ya, yang masuk ke device kita bisa lihat. Tapi selain itu juga ada kiriman yang lain yang dikirimkan anak-anak kepada papanya, yaitu kiriman cinta. Itu nggak lewat HP gitu atau lewat apa? Ya enggak lah, secara energi kan terradiasi dari batin mereka.
Jadi kan tetap hukumnya itu tabur tuai di alam ini ketika ya di Januari 2017 itu kan ya waktu itulah mungkin kondisinya lagi datang dengan emosi. Dengan emosi, dengan saya nggak bisa ketemu anak saya dan ini, tapi saya tetap mengatakan oh ya nanti akan, tapi cicil dulu. Kan menabur dulu dengan cinta, radiasikan cinta. Karena waktu itu ya dalam kondisi yang seperti itu Mas Piyu kan masih radiasinya emosi kan masih gitu. Emosi, jelas ya. ya. Oke, benar ya Mas. Tapi kan udah beda sekarang gitu loh. Senyumnya udah lebar. Waktu itu masih ada emosi dan saya bilang kalau emosi ya emosi yang terradiasi. Iya. Ya, kemudian ya kita tuntut untuk memberikan pemahaman ini dengan meditasi, meminta maaf, memaafkan kepada mantan istri, kemudian anak-anak dan semuanya. Ternyata itu membuka jalan ya bagi ya tentu jalan di kebenaran Tuhan ini terbuka sehingga ada proses Mas Piyu bisa bertemu dengan anak-anak. Dan saya juga merasakan bahwa radiasi cinta Mas Piyu yang ditanam, yang dikirim, yang terus disentor kepada anak-anak ini membuat ketika proses bertemu itu ada kedekatan batin antara Mas Piyu dengan anak-anak walaupun sekian lama tidak bertemu. Menarik nih Bunda. Bunda ngomong tadi masalah minta maaf memaafkan. Jadi kan Bunda bilang tadi ada proses memancarkan cinta, ada proses minta maaf maafin. Nah, kalau mancarin cinta oke, jelas ya dengan proses mancarin cinta, cinta jarak jauh ya, mancarin cinta, si anak bisa terima, si anak merasa nyaman segala macam, cinta di si anak ini juga akan bertumbuh, dia balik mancarin ke papanya. Tapi emang ada hubungannya proses itu dengan minta maaf maafin itu? Ada banget. Itu bukan dua hal yang berbeda. Soalnya kan banyak yang bilang, oh kalau dia kurang cinta atau gimana, ya sudah. Orang biasanya kalau orang biasanya tuh bilang, oh ya udah kita pancarin cinta aja, terus kita pancarin cinta gitu. Tapi kalau dengan minta maaf maafin tuh ada hubungannya? Ada hubungannya. Karena orang tidak bisa serta-merta memancarkan cinta kalau mereka masih memendam kemarahan. Nah itu kan masih yang ada marah, masih ada marah. Walaupun tidak marah sama anaknya loh, sama mamahnya waktu itu. Tapi itu kan terradiasi, marahnya lebih kencang daripada cinta. Ya gimana bisa meradiasikan cinta kalau di dalam diri kita masih penuh dengan kemarahan. Maka kan yang pertama saya arahkan ya, oke, minta maaf, memaafkan kasus tersebut, lihat dari sudut pandang yang lebih luas, ya mengikhlaskan. Akhirnya setelah proses memaafkan dan minta maaf ini kan solar plexus yang kemarin kita bahas itu mulai mengecil kan, cakra jantung mulai aktif, barulah di sana Mas Piyu ini bisa meradiasikan cinta. Nah radiasi cinta ini bisa ke anak-anak, ke orang-orang sekeliling, dan itu merubah mereka ya, karena hukum sejenis menarik sejenis. Kalau mungkin dulu Mas Piyu terus saja emosi, dendam ya, tentunya yang sejenis dengan hal itu akan datang. Nah loh, kalau sekarang udah penuh cinta, ternyata yang penuh cinta juga datang. Ini kan Bunda nih, Bunda cerita tadi kan secara ya bukan gimana ya, secara teorinya seperti itu, secara ilmunya. Dan aku pengen tahu nih dari Mas Piyu juga. Mas Piyu tadi cerita bisa baru bisa ketemu itu Mei 2017. Pisahnya 2014. Itu 3 tahun ya. 3 tahun itu nggak kontak sama sekali. Nggak kontak. Kabar sedikit pun nggak ada. Nggak ada. Pasti dong kalau kayak gitu wajar dong, ngerasa gimana sih ini, khawatir segala macam kan, berkecamuk dalam diri pastinya. Nah, tapi kan bukan berarti Mas baru mencintai si anak dari 2017, enggak dong? Oh enggak. Jadi sebelum itu dari kecil pun sama saya. Nah, dari lahir jebret ya dicintai kan. Cuman ada perbedaan nggak dengan sebelum proses minta maaf? Kan kalau misalnya tadi Bunda bilang, oh dia ada ini bayangan pandangan orang ya kan, bayangan bilangan gini, oh iya aku cinta sama dia tapi aku benci sama orang lain. It's fine dong selama aku cinta sama dia, jadi aku tetap bisa mancarin cinta ke dia gitu. Tapi kalau dari contohnya Bunda tadi kok kayaknya nggak seperti itu gitu.
itu kan baru kata orang ya. Saya punya urusan ini lain urusan antara saya marah dengan si A dan saya mencintai si B. Oh, saya punya marah nih sama si A bahkan sampai dendam. Radiasinya berapa kilo itu marahnya. Tapi dia menyatakan bahwa saya itu mencintai banget. Saya mencurahkan semua cinta saya kepada B. Nah, dalam kondisi ini akan berbeda ketika dia menyelesaikan proses marah dan dia meradiasikan cinta. Jadi gelap dan terang ini nggak bisa menyatu ya kalau secara energi. Kalau dia masih banyak dengan hal negatif, radiasinya tentu yang negatif lebih kuat, marah tadi. Ya katakanlah punya 100 nih. 10 aja deh, nggak usah jauh-jauh. 10. Terus dia punya dendamnya 8, dia punya cinta berarti cuma 2. Ya walaupun dia mungkin pada waktu itu dekat, bertemu, mungkin radiasi cinta yang bisa terpancar ya hanya 2 karena diisi dengan kemarahan tidak maksimal. Tapi begitu ada kesadaran untuk memaafkan, meminta maaf, menyelesaikan, dan satu lagi rendah hati, maka disinilah proses cinta ini menjadi lebih maksimal, bisa kita kirimkan. Dan disinilah yang membuat mantan istri Mas Piyu terus akhirnya terbuka komunikasi, ya mengizinkan untuk proses bertemu. Ya itu kan salah satu hal baik yang kemudian muncul. Coba kalau terus saja memendam marah dan dendamnya terus kesumat ya, tentu ke arah yang lebih baik itu akan tertutup jalannya. Nah, kita kan sebagai penentu proses hidup kita. Jadi saya rasa pilihan Mas Piyu pada waktu itu sangat luar biasa dan itu mengubah kondisi, membuat jalan bertemunya Mas Piyu dengan anak-anak. Walaupun sampai sekarang kan masih ada jarak ya memisahkan. Tapi kan proses rasa itu seperti tadi. Daddy I love you itu aja sudah berasa banget, menyentuh sekali. Dan di situ juga membuat Mas Piyu tadi seperti dapat pencerahan saya oleh Tuhan bahwa di saat kamu itu merasa lonely, bahwa sebenarnya ada orang di luar sana yang sangat mencintai. Itu kalau saya tuh sudah nangis bombay dengan disentuh seperti itu aja tersadarkan, luar biasa Tuhan, saya sangat bersyukur. Dan itulah cinta yang jadi seseorang tuh kalau saya amati ketika di dalam dirinya dia merasa bahwa dia dicintai, dia akan bertumbuh. Ya kan? Mas Piyu begitu menyadari bahwa di sana anak ini mencintai Mas Piyu semakin kuat, semakin bertumbuh. Ya, radiasi cinta itulah yang membuat seseorang itu bertumbuh dan menyembuhkan luka batin. Menyembuhkan luka tadi ya. Kalau dari Mas Piyu sendiri gimana Mas? Apakah yang diomongin sama Bunda ini sesuai dengan apa yang Mas alamin atau gimana? Iya, saya rasa sih ini ya, sejalan ya. Seperti yang tadi Bunda bilang, yang terakhir tadi adalah bahwa ketika saya menyadari bahwa ada cinta di sana, ya otomatis ya saya punya kalau dalam bahasa saya nggak pakai bahasa tekniknya ya. Tapi saya merasa punya semangat lagi, punya hope lagi, punya harapan baru lagi bahwa ya memang di sana ada cinta yang harus saya kejar gitu. Yang saya kejar, yang nanti harus saya bangun kembali, saya rajut kembali, saya jalin kembali supaya nanti akan bisa menjadi kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Jadi saya udah tahu bahwa kayak semacam ini ya, surat perjanjian aja. Ibaratnya surat perjanjian yang diberikan sama Tuhan kepada saya. Maksudnya yaitu tadi, nih saya tunjukkan kamu bahwa ini adalah cinta. Ya udah, nanti kamu seperti apa ya, kamu harus berjuang untuk ke arah sana. Gitu. Benar. Ya, jadi tetap pilihan mau ke depannya bagaimana tergantung pada diri kita. Ya. Karena hukum di alam ini kan tabur tuai. Kalau kita ingin masa depan besok, saya ingin besar besok masa tua nih dengan anak-anak datang. Kan mereka sudah mulai dewasa kan, berapa tahun lagi. Mereka sudah punya
pilihan juga. Iya. Tentu ada, kalau kita terus meradiasikan cinta, mereka akan dekat secara batin. Iya. Inilah yang orang selama ini katakan sebagai ikatan batin. Ikatan batin. Nah, kalau orang ini meradiasikan cinta, jadi ikatan cinta yang kuat secara batin inilah yang membentuk satu ikatan batin. Tapi kalau orang satu pihak tidak mengirimkan cinta, maka ini terputus secara batin. Ya akhirnya ya cuek aja, nggak merasa. Nah disinilah masih jadi PR buat Mas Piyu untuk walaupun jarak memisahkan, energi cinta ini akan melintasi ruang dan waktu. Saya sempat sih tahun keberapa ya, tahun ya mungkin sebelum tahun yang terakhir kemarin, yang paling besar kan sudah dewasa, terus saya merasa di beberapa tahun terakhir, bukan yang pertama kali bertemu, di beberapa tahun terakhir tuh kayaknya ada sesuatu yang disimpan dari my daughter, itu yang pertama. Terus saya bilang pada diri saya sendiri, saya harus minta maaf ke dia. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan atau apa yang membuat dia kecewa atau apa, tapi saya merasa bahwa ada sesuatu hal yang berbeda. Karena saya kan tahu dari kecil bagaimana saya dengan dia, seperti apa ikatannya, seperti apa. Sampai suatu ketika saya lagi di mobil, saya bilang ke dia, Mik, Daddy minta maaf ya, apapun yang Daddy yang terjadi semuanya itu, Daddy minta maaf, and I'm sorry. Pokoknya intinya adalah bahwa saya minta maaf dan saya nggak tahu apa yang ada yang terjadi. Pokoknya saya minta maaf, gitu aja. Terus habis itu dia bilang oke. Gitu. Ya at least kan saya sudah menyampaikan minta maaf, walaupun saya nggak tahu di mana letak kemarahan dia atau ininya dia, kesalahannya apa yang membuat dia kecewa. Tapi yang pasti mungkin saya bisa menebak-nebak, mengira-ngira, oh mungkin yang begini, yang mungkin yang begini. Tapi saya kan nggak tahu karena kan tidak disampaikan. Tapi saya sudah bilang ke dia, dan you know that Daddy I love you, gitu. Saya bilang gitu. Ya, jadi penyampaian maaf dengan tulus, dengan kerendahan hati itu akan sangat menyentuh. Dan saya rasa putri dari Mas Piyu juga merasakan hal itu. Tapi salut loh. Saya salut sama Mas Piyu berani meminta maaf kepada. Karena kalau saya kan punya lirik saya, Bunda. Memaafkan itu tidak seberat memindah samudra. Wah, lagunya. Iya dong, cuma minta maaf aja daripada disuruh mindahin samudra lebih susah lagi ya. Samudra India ke Samudra Atlantis. Susah loh, harus nguras dulu. Tergantung. Gimana? Egonya orangnya gimana? Kalau egonya gede. Kalau egonya besar itu nggak bisa memaafkan, apalagi meminta maaf loh, Mas. Iya, karena ketika kita belajar energi ini ya, proses meminta maaf itu butuh kerendahan hati. Nah, kalau orang yang ego itu nggak mungkin dia mau sampai ngomong walaupun dia tahu salah, ya dia akan sulit, rasanya kaku banget mau ngomong minta maaf itu susah banget gitu. Saya ada teman itu. Ada juga ya. Kita juga punya ya. kita juga punya. Semua orang ada gitu ya. Semua orang pasti punya yang seperti teman yang seperti itu. Ya, tapi balik lagi, toh kalau misalnya nggak dilakukan proses minta maafin, yang stay sakit ya, dirinya sendiri kan gitu. Ya kalau saya sih, saya lebih baik saya hidup sehat aja kan, dengan melepaskan maaf, meminta maaf atau memaafkan ya. Sehingga itu tidak memendam di dalam yang bikin malah penyakit ya. Jadi yang menarik ya itu ya tadi yang satu pemahaman baru gitu untuk saya juga, bahwa walaupun nggak ke orang yang sama, marah itu maksudnya nggak ke orang yang sama, kita marah ke orang yang lain, ternyata kadar cinta kita ke orang-orang yang kita cintai juga berkurang. Iya. Jadi sebenarnya ya kalau kita memang mau mencintai, ya walaupun lah agak egois dikit lah, bukan mencintai
banyak orang atau gimana, maksudnya bukan mencintai dalam artian cinta universal love atau gimana, kita mau mencintai seseorang gitu. Ya, cara mencintai yang paling baik adalah membersihkan marah-marah atau emosi-emosi sedih di dalam diri kita ke orang lain juga. Benar. Jadi kenapa sih ini kan mau lebaran? Sebenarnya kan minta maaf lahir dan batin itu konteks pas lebaran itu semua menjadi suatu hal yang harus dilakukan agar ketika mereka bisa menyelesaikan kemarahan, minta maaf, memaafkan, akhirnya mereka akan dapat meradiasikan cinta gitu. Dan cinta itu menyembuhkan orang lain dan diri sendiri. Dan diri kita sendiri loh. Sebenarnya cinta itu yang pertama yang nyembuhin diri kita dulu. Dengan proses memaafkan, minta maaf itu kita yang tersembuhkan dengan apa? Cinta Tuhan. Ya, kenapa hubungannya? Nih kan ada hubungan antara minta maaf, memaafkan dan cinta Tuhan yang memasuki tubuh seseorang. Karena dalam proses memaafkan butuh kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini adalah orang-orang yang mampu bersyukur. Ya kan, tidak egois, tidak sombong, tidak ini. Orang yang mampu bersyukur aja yang punya kerendahan hati. Dan di situ energi cinta Tuhan itu memasuki diri kita dulu. Ya, sebelum mampu kita radiasikan keluar. Jadi ketika proses meminta maaf, memaafkan itu menyembuhkan luka batin kita. Kita sendiri dulu. Iya, saya tuh juga ngerasa kok Bunda. Maksudnya kalau kita lagi ada sesuatu yang mengganjal itu kan rasanya kan ada kerasa nggak sih? Nggak tahu itu saya sendiri aja tuh yang ngerasain. Kok ada kerasanya di sini gitu loh. Apa ibaratnya kalau orang Jawa bilang bedodok. Iya. Bedodok. Ganjel di sini. Nah, ketika itu kan nggak enak banget Bunda. Nggak enak, bedodok rasa kecewa atau marah itu kan ada di sini terus. Nyesek kan. Tapi ketika kita udah ngomong minta maaf, itu otomatis keluar sedikit keluar. Sampai memaafkan juga. Ya. Itu menyembuhkan itu, melepas, merilis dari pendaman. Tapi negatif. Ada orang bisa bertahan dengan itu ya Bunda? Oh banyak. Bertahan dengan itu, habis itu ditambah lagi dengan yang lainnya. Ditambah maksudnya dengan umpamanya ini marah dengan sesuatu hal A. Habis itu ini belum diselesaikan nih, belum dimaafkan atau maafkan. Bisa ada lagi tambahan lagi. Nambah lagi numpuk. Itu kan lagi. Nambah lagi ya. Iya. Tak gendong kemana-mana. Jadi beban itu terus menumpuk. Kayak gitu enggak bahaya Bun? Ya bahaya jelas. Itu akan menimbulkan banyak penyakit. Itu yang dokter bilang sebagai penyakit psikis. Ya, kalau saya tuh galau ya sekali aja, maksudnya galau sekali terus habis itu dikeluarin. Udah ya, nanti kalau nanti ada rasa galau lagi masuk ya wajar ya Bunda. Iya pasti ya, masih manusia ya. Oh ya, nanti kita keluarin lagi aja. Pokoknya begitu aja kayak inhale dan exhale gitu ya. Itu namanya mengolah rasa Mas. Itulah proses mengolah diri kita, tidak membiarkan hal-hal negatif itu terus mendem di sini. Kita merilis energi pun demikian. Ketika tidak ada proses pemahaman, memaafkan, meminta maaf, memahami ya, kenapa ya begini? Oh ya saya begitu. Oh ya saya menyelesaikan. Ini dengan sebenarnya dengan proses kita memaafkan, meminta maaf ini kita menyelesaikan. Ada nggak Bunda? Kita masalah ini belum selesai ibaratnya masalah. Tapi kita punya shortcut. Shortcutnya itu kita minta maaf dulu. Boleh nggak? Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Jadi gini. Maksudnya gimana? Loncat. Saya ibaratnya saya mau bicara tentang hijacking ini. Hacking aja. Jadi ini masalah ya. Masalahnya itu bukan masalah meminta maaf dan apa segala macam. Tapi memang pasti ada unsur minta maafnya. Jadi kesalahan mungkin kita berbuat kesalahan yang membuat orang lain merasa dia tidak nyaman, atau mungkin mereka merasa mereka tidak dihargai. Atau mungkin merasa mereka dilancangin. Kita melakukan itu tanpa sengaja dan kita merasa bahwa kita benar, bahwa apa yang saya jalankan ini benar. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti orang lain, tidak berusaha untuk melancang. Oke. Dan terjadi masalah. Masalah ini kalau yang namanya masalah kan pasti tambah lama tambah lebar. Entah karena kata-kata, entah karena ucapan dan segala macam, akhirnya tambah runyam. Akhirnya kita jadi tersinggung karena marah.
Terus habis itu di sana juga tersinggung, marah dan segala macam. Saya punya proses hacking itu bisa nggak Bunda? Jadi saya nggak usah rame-rame, gue minta maaf. Iya. Apakah itu bisa mengurangi problem itu Bunda? Saya hacking dulu, saya shortcut dulu. Saya daripada kelamaan bahas rame deh. Oke, nggak usah lama. Gue minta maaf deh. Tapi takutnya nih, maksudnya Ya. aku nyoba ngelihat apa dari sudut pandang gue ya. Misalnya punya masalah gitu, terus tiba-tiba datang, minta maaf deh gitu. Balik lagi ke orang yang diajak ngomong kayak gitu. Bisa nggak nerima? Bisa nggak? Nah, Ntar malah langsung. tapi kan itu tadi Bunda tadi kan bilang itu setidaknya itu bisa mengurangi dan Ngikis. Mengikis. Iya Iya, nggak Bunda? bener sih. Jadi dua-duanya bener nih. Kita lihat sekarang kan bagaimana dengan bijaksana kita bisa menyampaikan hal tersebut dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif ya. Karena banyak juga niatnya baik, penyampaiannya nggak bagus, jadi runyam nggak? Runyam. Ya kan? Bener kan? Ya. Niatnya bagus nih, Ya. tapi cara menyampaikan ya tadi pas lagi jedar-jedar, oke aku minta maaf gitu. Iya. Cuman orangnya bisa langsung bangun loh. Emang kamu pikir Emang segampang itu? segampang. Kayak misalnya. Nah, kan gitu. Emang ada yang seperti itu memang kenyataannya. kan? Tapi Iya, makanya. at least itu mengurangi nggak Bunda? Kita mau tanya ini makanya itu kan hacking kita kan. Iya. Nah, Di sekarang shortcut aja. saya kan ngasih tahu sekarang. Ya, kita dengerin dulu ya. Siapa tahu ini berhasil terus. Ya, kalau saya ngajarin itu lebih dari sepada shortcut tadi, lebih pendek lagi. Jadi Lebih pendek lagi sebelum gimana? kejadian itu terjadi. Nah, gini ceritanya. Baik ketika orang itu paham kenapa kita di tengah-tengah, oke saya minta maaf. Tapi belum tentu baik ketika orang itu enggak paham. Ya coba misalnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya ujuk-ujuk ngomong, Mas Pio aku minta maaf ya, padahal nggak ngerti apa Itu, ada masalah. Apa nih? Mungkin nggak tahu ya. Masalah ini pengalaman ya. Ada teman yang cerita gini Bunda. Dia ketemu sama seseorang gitu. Dia udah ngerasa dongkol. Cuman ya mungkin dia sama kayak Mas Pio. Saya pengen cepetin aja deh masalah itu. Dia langsung ngomong gini, bro, ada sesuatu yang belum kita selesain. Gue minta maaf deh. Padahal itu baru pertama kali ketemu. Orangnya langsung, apaan nih? lo kan nggak pengennya kayak gitu kan? Nah, iya kayak kejadian tadi kalau pas lagi panas-panasnya terus tiba-tiba oke aku minta maaf. Ya belum tentu itu menjadi suatu penyelesaian yang baik. Kalau mereka belum bisa nerima kan gitu. Nah, kalau kita secara energi nih kita sudah ngukurin dulu Mas Pio, melakukan soul meter dulu. Saya punya hutang apa sih? Oh ya, saya minta maaf sebelum kita diskusi, sebelum kita rapat. Ya biasanya rapat kan gontok-gontokan, diskusi maunya bagus, jadinya meledak. Jadi kalau kita bisa melakukan soul meter, kita sudah melakukan di awal, gitu. Siapa orang yang akan kita temui, saya akan dapat hal buruk atau saya dulu melakukan hal buruk sama dia, ya sehingga saya mendapat hal buruk. Sebelum itu kita sudah minta maaf, memaafkan secara batin, gitu. Secara batin. Nah, jadi secara batin ini kan energi tidak melintasi ruang dan waktu kan. Nah, kalau secara batin itu kan tidak harus dia tahu kan. Kadang-kala kan kayak itu dia tahu terus tiba-tiba ujuk-ujuk aku minta maaf, apa ini? Atau seperti itu malah menyulut marahnya dia lagi. Ya, itu bisa dilakukan di awal atau pada saat berdiskusi terus timbul rasa yang tidak nyaman, lakukan proses minta maaf, memaafkan juga secara batin. Ojo ketok maksudnya. Dia kan enggak bisa istilahnya ya siap enggak kan gitu. Tapi batin kita ya istilahnya kan tidak perlu diomongin, tidak perlu dibicarakan, tapi secara batin oke. Jadi emosi Pak, saya minta maaf ya, maafkan saya, tapi itu secara batin. Dan itu kalau bisa tidak dengan upaya sendiri. Maksudnya tidak dengan upaya sendiri itu apa? Nah itu ada kekuatan lain. Kekuatan lain semesta yang digunakan. Ya memang kalau kita
meminta maaf dan memaafkan itu sesuatu yang sulit ya. Meminta maaf itu butuh kerendahan hati, dan memaafkan itu butuh keikhlasan, dan sulit untuk dicapai. Biasanya orang hanya lewat kata-kata doang, ya kan? Ngomongnya aja, tapi batinnya enggak. Nah, makanya untuk bisa memaafkan dan meminta maaf secara batin, ternyata kita membutuhkan power yang lebih tinggi. Jadi kita melibatkan kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan dalam proses tersebut. Gitu. Baru kita dapat meradiasikan cinta, memaafkan, minta maaf, dan tambahi, jangan cuma minta maaf, memaafkan, radiasikan cinta pada orang yang bermasalah dengan kita. Karena pasti ada hutang cinta yang tidak selesai mungkin di past life gitu loh. Jadi sekarang ini harus diselesaikan. Berarti kan kita bayar kita melakukan proses minta maaf dan maafin secara ya idealnya lahir batin. Lahir ya ketemu langsung ngomong, ya kalau misalnya kondisi sekarang pandemi nggak bisa ketemu langsung, mungkin bisa via namanya teks atau video call atau apalah. Cuman yang lebih penting dari proses lahir itu adalah proses batinnya. Benar. Ya, ini yang sering tidak selesai pada banyak orang. Banyak orang hanya oke, aku mau minta maaf aja secara lahir. Jadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kan gitu. Lahirnya itu, batinnya belum tentu. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya nih, ini kan untuk proses kita kira gimana caranya kita bisa mancarin cinta, kan itu kuncinya kan. Supaya cinta jarak jauh ini tetap jalan, karena kondisi jarak sekarang menjadi problem dengan kondisi pandemi kayak gini. Nah, kalau misalnya ditanya, apa buktinya kamu udah minta maaf? Nah, kan bisa tak tunjukin. Oh, ini loh message-nya, lihat aja. Di sini udah ada message-nya bilang sorry ya bro, aku minta maaf, gitu kan ada. Kalau batin, buktinya apa? Seseorang itu sudah minta maaf. Jangan Bunda ngomong kayak gitu jadi mikir, oh ya saya harus maafin lahir batin. Lahir saya udah, batin saya udah atau belum ya? Jangan-jangan saya pikir sudah tapi ternyata belum. Buktinya apa? Ya memang ini sulit dibuktikan karena kan nggak kelihatan toh batin itu. Makanya gimana kita bisa tahu proses memaafkan secara batin itu? Kita punya satu metode soul meter tadi, mengukur nih sudah sejauh mana sih radiasi proses memaafkan, meminta maaf, sudah hilang belum kemarahannya, kan gitu. Nah itu terukur. Jadi kita pun dalam proses melakukan itu kalau bisa ya lakukan. Kalau belum tahu soul meter ya cicil berulang kali. Mungkin kalau sekarang dia masih bereaksi negatif berarti masih kurang, tambahin lagi kan gitu. Makin lama kalau dia sudah penuh dengan cinta dia akan berubah. Banyak orang di luar sana yang pemarah, yang mudah tersinggung karena mereka sejatinya kekurangan cinta. Nah disinilah kita itu yang membantu mereka untuk dapat ya lebih soft lah, lebih penuh cinta. Orang mereka masih punya marah, tentu marah aja yang dibagi ke kita. Tapi kalau mereka sudah penuh dengan cinta, pasti mereka akan berbagi cinta pada diri kita. Gitu. Jadi kalau mau lebih pendek lagi, Mas, jangan pas jeder gitu terus aku malah dia semakin jengkel. Mungkin secara batin ya diam ya. Tapi kalau bau bagus seperti yang kita bagikan, sebelum kita melakukan meeting, bertemu dengan siapapun, pasti setiap pertemuan pasti ada hutang cinta. Kalau ya di past life kita dulu menanam banyak hal baik, pasti dia datang dengan cinta baik juga. Tapi di past life kita menanam dengan buruk, pasti dia datang untuk nagih memberi kita hal buruk tersebut. Nah, oleh karena itu sebelum kita bertemu dengan seseorang, selesaikan karmanya kalau kita bilang. Jadi kita yang luangkan waktu, kan Mas Piu udah rajin meditasi, duduk hening, libatkan kekuatan Tuhan, minta maaf pada jiwa tersebut dan mancarkan cinta. Ya Mas Piu kan ya, yang waktu kita ketemu di Bali itu kan waktu itu lagi event penyelesaian karma kan. Benar. Jadi dari pemahaman ya
pemahaman dari proses penyelesaian karma itu udah mulai minta maaf, maafin segala macam. Mungkin kalau teman-teman yang belum ikut eventnya, sekarang udah bisa online sih Bunda. Jadi rekamannya ada, bisa penyelesaian karma 1, 2, dan 3. Itu 1 ngomongin gimana karma kebentuk, 2 ngomongin gimana proses pikiran kita tuh pengaruhi pemetaan otaknya, 3 ngomongin ya karma keluarga gitu. Jadi kalau 3-tiganya dipahamin tentu prosesnya akan lebih gampang. Cuma pertanyaannya gini, jadi untuk kita minta maaf dan maafin itu harus ada proses persiapannya dulu. Iya. Jadi untuk kita bisa ngirim cinta, kita harus minta maaf maafin. Berarti minta maaf maafin ini adalah proses persiapan kita sebelum ngirim cinta. Ngirim cinta. Terus tadi Bunda bilang untuk minta maaf maafin juga harus ada persiapan ya, karena nggak bisa seenaknya kita ngomong ketemu orang langsung, wih minta maaf ya, maafin kamu, itu kan nggak bisa. Harus ada persiapannya dulu. Persiapannya tuh gimana Bunda? Tadi Bunda ngomong kan cuman terhubung. Maksudnya apa yang harus disiapin biar bisa meminta maaf dan memaafkan dengan baik? Ya, untuk bisa memaafkan dan minta maaf secara baik ya, yang pertama ya tadi kita membutuhkan kekuatan Tuhan, terhubung, meyakini ya kekuatan Tuhan, dan hanya orang yang berserah kepada Tuhan aja yang bisa mampu menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam dirinya. Dia yakin nggak percaya pada Tuhannya. Tuhan loh tidak berwujud kan gitu. Ada yang masih mempertanyakan Tuhan kamu sama Tuhan saya sama apa enggak? Lah berarti dia sendiri nggak tahu Tuhan itu kayak apa kan gitu. Malah kebalik nanti. Nah di proses ini butuh proses spiritual ya ini ya. Proses memaafkan, minta maaf itu proses spiritual karena kita melibatkan kekuatan Tuhan untuk hadir. Dan di sana mempunyai kekuatan Tuhan itu mampu membantu kita untuk dapat memaafkan, menjadi orang yang rendah hati, orang yang sombong. Ya tentu dia tidak akan mampu memaafkan atau bahkan meminta maaf gitu. Tetap melibatkan Tuhan. Nah, bagaimana cara melibatkan kekuatan Tuhan? Rasanya di setiap agama kan sudah diajarkan ya. Jadi kalau nanti secara energi ya terhubunglah melalui jiwa luhur atau para nabi avatar ini untuk bisa sebagai saluran cahaya cinta energi Tuhan kita akses dalam diri kita. Betulnya seperti itu. Jadi kalau kita udah, berarti kan intinya kita mendekatkan diri ke sang sumber dong. Iya benar. Iya berarti maksudnya pinter banget ya kalau misalnya kita lihat di bulan ini kan bulan Ramadan nih orang kan melakukan melakukan proses pengolahan batin selama sebulan full sampai akhirnya baru bilang mohon maaf lahir dan batin. Itu sebenarnya by design itu sudah keren banget, sudah luar biasa banget. Bahkan tidak hanya pengendalian secara berfisik dengan puasa ya. Kalau berfisik secara puasa melatih kita untuk lebih sabar, menunggu saat buka puasa, dan banyak hal sebenarnya latihannya juga banyak ya. Untuk coba ditambahkan lagi berlatih untuk selalu berpikir positif. Ya, ini kan susah puasa untuk tidak berpikir negatif. Itu lebih susah daripada puasa ya seperti layaknya puasa secara berfisik ya. Nah, bagaimana kita selalu melatih pikiran kita untuk terus positif, tidak lagi memikirkan hal-hal yang negatif. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang melaksanakan ibadah puasa kali ini lebih bulan Ramadan ini lebih bermakna ketika Bapak Ibu paham dengan hukum alam ini. Lakukan juga proses minta maaf dan memaafkan secara batin, sehingga nanti di hari Idul Fitri kita benar-benar mengarah kepada kesucian ya. Dan proses meminta maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi bersihkan batin kita juga di bulan puasa ini. Lakukan, mencicil untuk melakukan proses meminta maaf, memaafkan pada tentunya dengan orang-orang yang bermasalah ya. Dan jangan lupa nanti setelah kita mencicil, mengkikis
sedikit demi sedikit tentunya kualitas cinta di dalam diri kita akan jauh lebih banyak. Dan mari kita radiasikan cinta ini kepada orang-orang yang kita cintai. Walaupun saat ini mungkin gak bisa mudik, jangan khawatir, karena radiasi cinta ini akan menuju mereka dengan pikiran, karena energi mengikuti pikiran. Dan tentunya mereka yang kita kirimi cinta pun akan merasakan bahwa kita mencintai mereka. Ya, tidak ada batas ruang dan waktu. Berarti ya walaupun mungkin kayak balik lagi ke kasusnya Mas Piyu, walaupun mungkin pada saat itu belum bisa teks atau belum bisa video call, belum bisa telepon, tapi kalau terus meniatkan bahwa oh ya udah saya pokoknya dalam doa kita bilang I love you atau apa, itu sebenarnya udah nyampe juga prosesnya. Dan dengan proses dicicil itu membuat secara cinta yang masuk ke dalam diri Mas Piyu juga makin banyak, self healingnya itu juga jalan, dan itu akhirnya kekirim juga lebih banyak. Iya, benar. Dan terus seperti itu cicil sampai satu titik rasanya nyaman, akhirnya proses komunikasi bisa terjalin dengan baik. Dan gitu juga nanti nih teman-teman, walaupun belum tentu yang datang langsung, maksudnya mudik gitu kan, mudik atau langsung datang ketemu langsung, itu kualitas cinta yang dikirimkan lebih besar daripada yang nggak ketemu. Iya, benar, karena tidak menjamin ya suatu pertemuan secara berfisik itu kita dapat memberikan cinta ya. Menurut fisik mungkin wah cinta itu harus bertemu secara berfisik dan sebagainya. Tapi secara energi itu bisa terukur, karena banyak sekali orang-orang yang berada pada tempat yang sama ya, sering bertemu, tapi mereka tidak saling meradiasikan cinta. Yang mereka radiasikan adalah kemarahan ya. Akhirnya kan konflik terus berlanjut. Ya, lebih baik mari kita tingkatkan kualitas kita bersama keluarga dengan menyiapkan diri dulu, dengan mampu meradiasikan cinta yang lebih banyak ya. Walaupun berjauhan mereka bisa merasakan cinta kita. Apalagi kalau sudah dekat, pasti lengket seperti perangko. Ya kan sudah dekat, rasa nyaman ya kan, radiasi cintanya penuh, wah langsung nempel plek kayak perangko, terus lengket kemana-mana gitu. Oke. Ya berarti emang kualitas cinta itu yang harus ditumbuhkan, dan ya nggak rugi gitu kita akan lakukan persiapan supaya kita bisa memberikan yang maksimal, yang berkualitas untuk orang-orang yang kita cintai. Iya, dari pengalaman Mas Piyu itu luar biasa dong. Benar-benar menginspirasi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, mari kita belajar nih dari pengalaman yang sudah Mas Piyu rasakan dan benar-benar berubah ya ke arah yang lebih baik. Yang penting ada kerendahan hati. Itu bulan ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk latihan, dan harapannya nggak cuma di bulan-bulan tertentu saja. Ya setiap hari latihannya. Kan beda nih, sudah meradiasikan cinta langsung tadi auranya langsung bling-bling. Bukan karena setting lampu ya. Ada halo di atas. Iya. Oke. Ya mungkin pembahasannya itu udah ngebahas ya bagaimana caranya kita bisa mengirimkan cinta ke orang-orang yang kita cintain walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, dan kita bisa memberikan yang kualitas terbaik ya, bukan yang KW atau yang yang lainnya gitu, bukan cuman ketemu aja tapi benar-benar proses kita memberikan cinta. Mungkin dari Bunda ada kata-kata mungkin pesan-pesan atau penutup? Ya, ini bulan yang cukup baik untuk berlatih, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dapat menyongsong hari Idul Fitri dengan benar-benar batin yang bersih, di mana semua kemarahan sudah terbersihkan, kolbu yang indah ya, dan tentu kita dapat meradiasikan cinta pada orang-orang yang kita cintai, dan benar-benar prosesnya hingga tercapai
keharmonisan dalam keluarga kita. Jangan khawatir, tidak ada batas ruang dan waktu ketika kita bisa meradiasikan cinta, walaupun kita tidak bisa pulang kampung yang bertemu dengan keluarga kita. Oke. Kalau Mas Piyu gimana Mas? Kira-kira ada apa ya? Tips, trik atau mungkin masukan untuk teman-teman yang penontonnya podcast Karma Reinkarnasi ini yang berhubungan dengan proses cinta jarak jauh itu? Ya, saya rasa sih dari apa yang pernah saya alamin, saya sebenarnya bisa mengambil sebuah benang merah di situ. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan energi positif, entah itu kebaikan, entah itu sesuatu hal yang positif kepada orang banyak. Kita tidak harus selalu menuntut sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Itu yang saya pelajarin ya. Dan kita benar-benar mencoba untuk membagikan. Kalau kita nggak usah bicara kita memberikan energi positif lah. Pokoknya yang penting kita selalu berusaha untuk memberikan kebaikan, membagikan kebaikan juga kepada orang lain. Kalau dengan orang terdekat kita, entah itu anak kita, istri kita, atau keluarga kita yang kita sayangin, ya kita bagikan itu cinta kita. Walaupun kita tidak berdekatan secara langsung, kita bagikan cinta kita pikirkan mereka dengan hal-hal yang positif, kita membayangkan mereka berbahagia bersama kita walaupun tidak secara fisik. Itu sih yang bisa kita lakukan supaya hubungan itu akan selalu terjaga dengan baik sampai seterusnya. Oke, terima kasih loh sharingnya, terima kasih. Masukannya juga luar biasa ya. Kita bisa ya kalau kita latihan terus ya tentu akhirnya akan juga bisa. Tapi kan itu sudah apa ya, terrealisasi ya dari proses pertama belajar akhirnya mewujud. Makanya bisa cerita gitu. Makanya bisa cerita. Makanya dari tadi yang paling santai. Ini mau mulai ini yang paling santai Mas Piyu. Kita sudah latihannya berapa kali, kita yang lagi belajar. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari Mas Piyu dan jadi lebih baik lagi. Iya, sama-sama. Ya udah mungkin itu aja, dan sempat nulis juga ya tentang proses ini. Maksudnya coba untuk bayangin kira-kira proses seperti apa. Mungkin bisa dibantu deh Pak. Kau yang ku rindu, tanpamu hidupku sendu. Andai kau bisa mengadu, inginku bersamamu bagai candu. Kalau saya bilang rindu itu kayak utang. Kayak utang. Enggak itu, bisa lari. Bukan, rindu itu kayak utang. Dari kecil, dari awal kecil, lama-lama makin besar rindunya. Akhirnya kecanduan. Memandumu kemana pikirku mengarah, walau ku sadar ada batas jarak, hingga kau tak dapat lihat corak dari hatiku yang terus bergerak. Andai kau di sana secara utuh, ingin wajahmu kusentuh. Wow. Tak ada lagi ku angkuh karena untukmu egoku sudah luruh. Yang sekarang bisa aku lakukan adalah ribuan cinta yang kukirimkan untuk hatimu yang dalam jangkauan, karena energi cintaku tak terbataskan. Memang gak seindah yang ideal, tapi karena kondisi harus deal. Jangan sampai ini membuatmu kerdil, karena jarak sebenarnya hanya urusan kecil. Lebih penting ku berbenah agar yang terkirim cinta bukan nanah, karena saat yang ada hanya sedih dan amarah, cinta yang ku kirim gak akan merekah. Oh ya benar ya, seperti yang kita bahas tadi. Kini ku kenali satu persatu amarah dan sedih yang membatu. Harus kembali hati ini ku tata untuk siapkan tempat untuk cinta. Wow. Baru bisa ngirimin cinta ya. Baru bisa ngirim cinta. Ya mungkin itulah untuk hari ini kita belajar sama-sama gimana caranya kita menjadi pencinta yang lebih profesional. Kalau saya satu lagi, yang tadi bisa saya rangkumkan kan. Walaupun hari ini tanggal merah, tidak satu hari pun aku akan libur untuk memikirkan kamu. Bunda sekarang, Bunda. Ini kalau ini jokes bapak-bapak ini soalnya. Ini kalau diterusin sampai besok ini.
Ya udah, mungkin itu aja. Terima kasih untuk semuanya dan ya sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.